Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di antara lembah-lembah yang sunyi dan hutan yang tak pernah disentuh oleh cahaya matahari, tersembunyi sebuah legenda kelam yang sudah berusia berabad-abad. Legenda itu menceritakan tentang seorang pendekar yang memegang sebuah senjata terkutuk, sebuah golok naga yang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Senjata ini bukanlah sembarang senjata. Ia memiliki jiwa dan kekuatan gelap yang menguasai pemiliknya. Golok itu dikenal dengan nama Golok Naga, dan siapapun yang memegangnya akan terjerat dalam takdir yang mengerikan. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Qinglong, seorang pemuda bernama Zhang Wei menjalani hidupnya dengan tenang. Desa itu tidak besar, dan penduduknya hidup sederhana, bertani dan berdagang. Zhang Wei adalah seorang pemuda biasa yang tidak terlalu menonjol, namun dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sejak kecil, ia merasa memiliki hubungan yang kuat dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, sesuatu yang mistis dan gelap. Setiap malam, Zhang Wei dihantui mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pendekar tua yang mengenakan pakaian lapuk, wajahnya penuh keriput dan matanya kosong. Di tangannya, ia memegang sebuah golok besar yang terukir naga. Golok itu bersinar dengan cahaya merah yang menyala-nyala, seolah-olah hidup dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Zhang Wei bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya setiap kali golok itu muncul dalam mimpinya. Mimpi itu selalu berakhir dengan suara bisikan yang menakutkan. Golok naga, golok naga, bangkitkan kami. Suatu malam yang gelap, Zhang Wei terbangun dari tidurnya, tenggelam dalam keringat dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat tertekan oleh mimpi itu. Suara bisikan itu seperti datang dari dalam dirinya, bukan hanya mimpi belaka. Tanpa bisa menahan dorongan dalam dirinya, ia keluar dari rumah dan berjalan tanpa tujuan, menuruni jalan setapak yang terbentang menuju hutan yang gelap. Keputusannya untuk mengikuti bisikan itu membawa dirinya ke tempat yang tidak pernah ia duga sebelumnya, sebuah gua yang tersembunyi di tengah hutan. Gua itu tampak seperti tempat yang dilupakan oleh waktu. Udara di dalamnya terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah Zhang Wei. Ia melangkah lebih dalam, hingga akhirnya ia sampai di sebuah altar batu yang terkubur dalam kegelapan. Di atas altar itu, terletak sebuah golok. Golok yang terlihat sangat kuno dan penuh dengan ukiran naga yang melingkar di sepanjang bilahnya. Mata naga itu terbuat dari batu rubi yang berkilau merah menyala. Tanpa bisa menahan dorongan yang kuat, Zhang Wei mendekati golok itu dan meraihnya. Begitu jari-jarinya menyentuh gagang golok, sebuah gelombang energi yang luar biasa menghantam tubuhnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Segala sesuatu di sekelilingnya menjadi kabur, dan tubuhnya seakan-akan terhisap ke dalam kegelapan yang dalam. Zhang Wei merasa bahwa dirinya terhubung dengan sesuatu yang sangat besar dan sangat mengerikan. Ketika ia terbangun, golok itu sudah terikat erat pada pinggangnya, seolah-olah golok itu telah memilihnya sebagai pemiliknya yang baru. Hari-hari setelah kejadian itu, Zhang Wei merasa perubahan besar dalam dirinya. Tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih tajam, namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali ia tidur, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Mimpi-mimpi itu semakin intens, seolah-olah golok itu berbisik kepadanya untuk melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Pada suatu malam yang penuh kegelapan, desa tempat Zhang Wei tinggal diserang oleh sekelompok bandit. Mereka merampok, membakar rumah, dan menyebarkan ketakutan di antara penduduk desa. Zhang Wei, yang sebelumnya hanya seorang pemuda biasa, merasa dorongan yang kuat untuk melawan mereka. Tanpa sadar, ia mencabut golok naga dari pinggangnya dan melangkah ke medan pertempuran.
Begitu ia mengayunkan golok itu, cahaya merah yang menyilaukan keluar dari bilahnya, memotong siapa saja yang menghalangi jalannya. Golok itu bersinar semakin terang seiring dengan terputusnya tubuh para bandit. Penyaksian para penduduk desa sangat mengerikan. Mereka melihat Zhang Wei yang dulunya adalah seorang pemuda baik hati, kini berubah menjadi pembunuh yang tanpa ampun. Setiap kali golok itu bersentuhan dengan tubuh musuhnya, seolah-olah ada suara dalam benaknya yang berkata, "Tebas mereka semua. Hancurkan mereka." Zhang Wei tidak bisa mengendalikan dirinya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin terjerat oleh kekuatan golok naga yang kini mengendalikan pikirannya. Ketakutan mulai merambat di kalangan penduduk desa. Mereka yang sebelumnya mengenal Zhang Wei sebagai pemuda yang baik hati kini hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa Zhang Wei bukan lagi sosok yang mereka kenal, ia telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Namun, meskipun ada ketakutan yang besar, ada juga rasa penasaran yang terpendam di dalam diri Zhang Wei. Mengapa golok ini memilihnya? Apa yang harus dia lakukan untuk menghindari nasib mengerikan yang akan datang? Dengan tekad untuk mencari jawaban, Zhang Wei meninggalkan desa dan berkelana menuju pegunungan terlarang. Menurut cerita yang ia dengar, di sana terdapat sebuah kuil kuno yang menjadi asal-usul golok naga. Hanya dengan menemukan kebenaran tentang golok itu, Zhang Wei merasa bisa memutuskan apa yang harus ia lakukan. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Setiap langkah yang diambilnya semakin mengarah pada kegelapan, dan suara-suara dalam kepalanya semakin menguat. Setelah berhari-hari berjalan, Zhang Wei akhirnya sampai di puncak pegunungan terlarang, di mana ia menemukan kuil tua yang terlupakan oleh zaman. Di dalam kuil, ia menemukan sebuah patung naga besar yang terukir dengan rumit, dengan mata batu yang tampak hidup. Tanpa berpikir panjang, Zhang Wei mendekat, dan golok di pinggangnya mulai bergetar hebat. Ketika ia meletakkan golok itu di dekat patung, sebuah suara gemuruh terdengar, membuat seluruh kuil bergetar. Suara itu terdengar dalam pikirannya, Kami bangkit. Kamu adalah pemilik kami." Dalam sekejap, Zhang Wei merasa tubuhnya diambil alih oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Sadar atau tidak, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Golok naga telah memilih pemiliknya. Dan Zhang Wei tidak bisa kembali. Begitu suara itu menggema di dalam pikirannya, Zhang Wei merasa tubuhnya seakan-akan terlepas dari kendali. Kekuatan yang datang dari golok itu menyatu dengan jiwanya, merasuk ke dalam setiap serat tubuhnya, dan seketika membuatnya berubah menjadi sosok yang lebih dari sekadar manusia. Wajahnya yang dahulu penuh kepolosan kini dipenuhi ekspresi kosong, seolah-olah ia sudah tidak lagi memiliki keinginan atau emosi sendiri. Semua yang ada dalam dirinya kini adalah kehendak golok naga. Dalam kegelapan kuil yang terabaikan oleh waktu, Zhang Wei berdiri, dikelilingi oleh cahaya merah yang semakin membesar. Golok naga di tangannya bersinar lebih terang dari sebelumnya, menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Namun, bagi Zhang Wei, cahaya itu bukanlah sesuatu yang indah. Itu adalah sinyal bahwa ia semakin dekat dengan nasib yang tak dapat dihindari, menjadi alat penghancur yang tak terkendali. Patung naga yang ada di tengah kuil itu, yang dulunya tampak mati, kini mulai bergerak. Perlahan, tubuh naga yang terukir dalam batu itu mulai hidup, dan dalam sekejap, ia terlepas dari dinding batu, berdiri dengan angkuhnya di depan Zhang Wei. Matanya yang terbuat dari batu rubi itu bersinar dengan cahaya merah yang sama dengan cahaya yang memancar dari golok di tangan Zhang Wei. "Golok naga telah memilihmu," suara naga itu menggema dalam pikirannya. "Sekarang, kau adalah bagian dari kami. Kamu adalah penjaga kekuatan kami. Jangan coba menentangnya,
Karena jika kau melakukannya, seluruh dunia akan hancur. Zhang Wei tidak bisa merespon. Ia tidak tahu apakah itu suara dalam pikirannya ataukah suara dari golok itu sendiri. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tidak bisa melawan kehendak yang menguasainya. Patung naga itu, yang kini berubah menjadi makhluk yang hidup, melangkah mundur dan membuka jalan di dinding kuil yang retak. Jalan itu mengarah ke sebuah ruang bawah tanah yang gelap. Di dalamnya, terdapat sebuah altar yang lebih tua dari apapun yang pernah Zhang Wei lihat. Altar itu dikelilingi oleh lukisan-lukisan naga yang mengerikan, dan di tengahnya ada sebuah batu hitam yang besar, penuh dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan aura jahat. Tempat ini adalah tempat asal kami, suara naga itu melanjutkan. Disinilah golok naga pertama kali dibuat. Dan di sini, kami akan menemukan kekuatan yang lebih besar lagi. Kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Zhang Wei merasakan dorongan kuat untuk mendekati altar itu. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya, tanpa bisa ia hentikan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan suara dalam kepalanya semakin bising. Ambil kekuatan ini. Gunakan untuk menguasai dunia. Tak ada yang dapat menahanmu. Saat Zhang Wei tiba di depan altar, golok itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, bilahnya menancap dalam-dalam ke dalam batu hitam di tengah altar. Suara gemuruh terdengar, dan tiba-tiba langit di luar kuil menjadi gelap, seolah-olah dunia di atasnya akan runtuh. Tapi, justru pada saat itu, Zhang Wei merasakan sebuah dorongan kuat untuk menarik golok itu keluar. Kekuatan dalam dirinya semakin membengkak. Dalam kilatan cahaya merah, ia merasakan tubuhnya terlepas dari rasa kemanusiaannya. Apa yang terjadi padanya, ia tak lagi tahu. Yang ia rasakan hanyalah kekuatan yang tak terkendali, yang membawa kehancuran di setiap langkahnya. Meskipun begitu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu benaknya. Apakah ia benar-benar memilih untuk menjadi makhluk seperti ini? Apakah ia masih memiliki sedikit kendali atas dirinya, ataukah semuanya telah terlambat? Saat ia melangkah keluar dari kuil, dunia yang ia hadapi kini berbeda. Desa-desa yang dulu damai kini terperangkap dalam kegelapan yang dibawa oleh golok naga. Semua yang mendekat padanya terbelah, dan dengan setiap ayunan golok itu, kesedihan dan kehancuran menyebar seperti wabah. Kekuatan yang dimiliki golok itu adalah kekuatan tak terkendali, kekuatan yang melampaui batas-batas manusia. Dengan setiap musuh yang ia tebas, Zhang Wei semakin merasa dirinya terperangkap dalam pusaran takdir yang tak bisa ia hentikan. Di satu malam, ketika Zhang Wei berdiri di puncak sebuah bukit, memandang ke bawah ke desa yang sudah hancur, ia merasakan sesuatu yang sangat asing. Ada rasa sepi yang mendalam. Dulu, ia punya teman, keluarga, orang-orang yang peduli padanya. Namun sekarang, semuanya telah hilang. Golok naga telah merenggutnya dari dunia yang pernah ia kenal, dan ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh dengan kegelapan. Pada suatu hari, seorang tua yang bijaksana muncul di hadapannya. Pria itu mengenakan jubah putih dan memegang sebuah tongkat yang terlihat sangat tua. Matanya yang dalam dan tajam seakan bisa menembus jiwa Zhang Wei. Golok naga. Suara pria itu terdengar penuh pengetahuan dan peringatan. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan, anak muda. Golok itu adalah senjata terkutuk yang menelan pemiliknya. Kau tidak hanya merusak dunia dengan kekuatanmu, tetapi juga merusak dirimu sendiri. Zhang Wei menatap pria itu dengan mata kosong. Aku tak bisa kembali. Golok naga telah memilihku. Tak ada jalan untuk melarikan diri. Selalu ada jalan, meskipun sangat sulit untuk ditemukan, jawab pria itu dengan tenang. Namun,
Kau harus membayar harga yang sangat mahal jika ingin melepaskan diri dari kutukan ini. Kekuatan yang kau miliki bisa menghancurkan dunia. Tapi ada satu cara untuk menghentikannya, jika kau mau mengorbankan segala yang ada pada dirimu. Zhang Wei diam sejenak, merenung. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu mengangkat tongkatnya, dan sebuah cahaya lembut memancar dari ujungnya. Di dalam dirimu, ada sedikit cahaya yang masih tersisa. Golok naga ingin menghancurkan segalanya, tapi kau punya pilihan. Pilihlah untuk mengakhiri semuanya. Pilihlah untuk mengorbankan dirimu. Namun, meskipun kata-kata pria itu penuh kebijaksanaan, Zhang Wei merasa sebuah kekuatan besar dalam dirinya yang terus menariknya ke jalan gelap. Golok naga memanggilnya, dan suara itu semakin nyaring, memaksanya untuk mendengarkan. Kau adalah bagian dari kami. Tak ada yang dapat menghentikanmu. Pada titik ini, Zhang Wei tahu bahwa apapun keputusan yang diambilnya, dunia tidak akan pernah sama lagi. Ia sudah terlalu jauh terjerat dalam kutukan golok naga, dan tak ada yang bisa mengubah nasib yang telah digariskan.